I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that damn. Bitches on my line, and you know they come straight. Halo semuanya, nama aku Nabila Selvi Amelia dari kelas 12 MIPA 4. Di sini aku bakal ngejelasin tentang apa sih itu korosi sama contoh korosi. Nah, yang pertama pengertian dulu ya. Korosi itu bisa disebut juga dengan perkaratan. Adalah suatu peristiwa teroksidasinya suatu logam oleh gas oksigen di udara yang menyebabkan kerusakan pada logam tersebut. Nah, ada beberapa contoh korosi. Yang pertama, perkaratan pada besi. Perkaratan pada besi itu diakibatkan oleh permukaan besi yang bersentuhan langsung dengan udara dan air sehingga menyebabkan terjadinya perkaratan tersebut. Nah, yang kedua, ada hilangnya mengkilap pada perak, dan yang ketiga, munculnya warna kehijauan pada tembaga. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya yaitu proses korosi. Ketika besi kontak langsung dengan air, maka akan mempercepat terjadinya perkaratan atau korosi itu sendiri. Di sini besi sebagai anoda, di anoda terjadi reaksi Fe menghasilkan Fe2+ ditambah 2 elektron. Nah, ketika besi mulai kehilangan elektron, maka mulai terjadi kerusakan pada besi itu sendiri seperti besinya mulai berlubang. Elektron akan berpindah ke daerah yang mempunyai banyak oksigen, yaitu katoda. Di katoda terjadi reaksi O2 ditambah 2H2O ditambah 4 elektron menghasilkan 4OH-. Nah, dari kedua reaksi tersebut diperolehlah reaksi sel, yaitu 2Fe ditambah O2 ditambah 2H2O menghasilkan 2Fe2+ ditambah 4OH-. Ion Fe2+ akan teroksidasi lebih lanjut menjadi Fe3+ yang membentuk karat pada besi. Halo semua, di sini aku mau ngejelasin tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi. Nah, ada 7 ya. Yang pertama itu ada terjadinya kontak langsung logam dengan air atau udara. Yang kedua, ada keberadaan zat pengotor. Yang ketiga, ada keberadaan elektrolit. Yang keempat, ada suhu. Yang kelima, ada pH. Yang keenam, ada mikroba. Dan yang terakhir, ada jenis logam. Jadi, setiap masing-masing faktor yang aku sebutin tadi itu, semakin mereka bertambah atau semakin mereka meningkat, maka semakin cepat pula terjadinya korosi. Jadi, contohnya itu kayak suhu nih. Jadi, semakin meningkat suhu, maka semakin cepat juga terjadinya korosi. Dan yang kedua, contoh kedua itu ada keberadaan zat pengotor. Nah, jadi semakin banyak zat pengotor yang ada di permukaan logam, maka semakin cepat pula terjadinya korosi. Oke, sekian, lanjut ke materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Patu Purmasiam dari kelas 12 MIPA 4, dan di sini saya akan memaparkan materi mengenai dampak dan solusi terjadinya korosi. Dampak yang pertama akibat korosi ada kerugian ekonomi akibat korosi, karena menyebabkan biaya yang dikeluarkan untuk menanggulangi korosi itu cukup besar, berkisar hingga 2-3,5%. Dan yang kedua, ada pemborosan sumber daya alam. Karena pada dasarnya, proses korosi dapat juga didefinisikan sebagai proses kembalinya logam teknis yang kebentuk asalnya di alam. Karena itulah ketika korosi terjadi, itu akan menyebabkan pemborosan dari sumber daya alamnya itu sendiri. Dan yang ketiga, ada pun kerusakan dari barang-barang konstruksi bangunan yang bisa merugikan kita sebagai manusia untuk menggunakan barang tersebut. Dan yang ketiga, ada korosi bisa membahayakan jiwa manusia. Karena korosi dapat menimbulkan kecelakaan yang menelan puluhan korban, bahkan ratusan korban yang bisa mencederai manusia. Karena korosi itu bisa membahayakan sekali.
Dan yang keempat, ada estetika menurun. Korosi dapat menurunkan nilai estetika suatu material. Kali ini karena korosi dapat merusak lapisan permukaan material yang bisa dilihat barang tersebut tidak lagi indah. Selanjutnya ada solusi untuk korosi atau pencegahan terhadap korosi. Yang pertama adalah pengecatan. Dengan mengecat besi baja, kita bisa menghindarkan kontak langsung besi dengan lingkungan atau udara atau air, sehingga ini bisa mencegah terjadinya korosi. Yang kedua ada pelumuran dengan oli atau gemuk. Lapisan besi baja dengan menggunakan oli ini bisa digunakan untuk bahan-bahan yang tidak berhubungan dengan estetika, sehingga tidak akan mengedepankan keindahan dari barang tersebut. Jadi mengedepankannya, yang penting si barangnya tidak terjadi korosi. Dan yang ketiga adalah pembalutan dengan plastik. Pembalutan dengan plastik ini merupakan ide yang mudah dan cocok dan bisa dilakukan di mana saja untuk keperluan sehari-hari dan membutuhkan unsur estetika atau keindahan. Dan yang keempat ada tin plating. Tin plating merupakan sebuah proses elektrolisis yang dilakukan untuk menghindarkan bahan dari kerusakan. Yang kelima ada chromium plating atau plating chrome. Plating chrome ini adalah pelapisan bahan seperti besi atau besi baja dengan bahan krom, yang dimana bahan krom merupakan bahan yang dapat dilapiskan pada bahan-bahan seperti yang tadi telah disebutkan untuk perlindungan supaya tidak korosi. Contohnya pada bagian bumper mobil. Dan yang keenam ada pengorbanan anoda. Perlindungan ini dilakukan dengan melapisi besi baja dengan bahan yang lebih mudah berkarat. Salah satu bahan yang digunakan untuk pengorbanan anoda ini adalah bahan magnesium. Yang ketujuh ada galvanisasi. Galvanisasi merupakan lapisan yang dilakukan dengan zinc plating. Setelah proses galvanisasi, besi dapat dilindungi dan zinc yang mengalami oksidasinya. Besi galvanisasi yang sering digunakan adalah untuk badan mobil-mobil, pisah beti, tiang telepon, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah mengontrol kelembapan udara. Mengontrol kelembapan udara itu bisa membuat lingkungan yang terbebas dari oksigen sehingga mencegah terjadinya korosi. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.